Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di kaki perbukitan, tempat kabut turun seperti doa yang terlambat dijawab. Sawah membentang hijau, angin membawa bau tanah basah, dan hidup berjalan pelan seolah tak pernah mengenal kata ambisi. Namaku Kirana. Sehari-hari aku membantu ibu berjualan sayur di pasar dan sesekali menerima jahitan dari tetangga. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan bersinggungan dengan dunia gemerlap para pengusaha kota, apalagi dengan salah satu nama paling berpengaruh di negeri ini, Adrian Wijaya. Semua bermula ketika perusahaan miliknya, Wijaya Group, datang ke desaku dengan rencana membangun resort mewah. Desa yang sunyi itu mendadak ramai oleh mobil-mobil hitam mengilap dan pria-pria berjas rapi. Hari itu, aku sedang mengantar pesanan sayur ke balai desa ketika tanpa sengaja menabrak seseorang. Wortel dan tomat berserakan di lantai marmer yang dingin. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja," ucapku panik. Saat aku mendongak, mataku bertemu dengan tatapan tajam namun tenang miliknya. Ia berjongkok membantuku memunguti sayur-sayur itu. "Tidak apa-apa. Justru saya yang tidak melihat jalan," katanya dengan suara berat yang terdengar mahal, seperti semua yang melekat padanya. Jasnya berwarna abu-abu gelap, arlojinya berkilau, dan aroma parfumnya begitu asing bagiku. "Nama kamu siapa?" tanyanya. "Kirana, Pak." Ia tersenyum tipis. "Adrian." Seolah namanya saja sudah cukup untuk membuat jarak di antara kami terasa seperti jurang. Sejak hari itu, aku sering melihatnya mondar-mandir di desa. Ia berbeda dari rombongannya. Seringkali ia berdiri memandangi sawah, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di pematang, ia datang menghampiri. "Kamu tidak takut desa ini berubah?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Takut, Pak. Tapi lebih takut lagi kalau kami tidak punya pilihan untuk bertahan hidup." Ia terdiam, seakan jawaban itu menampar sesuatu dalam dirinya. Desas-desus mulai beredar cepat. "Kirana, kamu hati-hati. Orang kota itu cuma datang dan pergi," bisik Sari, sahabatku. Aku hanya tersenyum, meski diam-diam jantungku berdebar setiap kali mengingat tatapan Adrian. Ada sesuatu dalam caranya menatapku, bukan sekadar penasaran, tapi seolah ia melihatku sebagai pelarian dari dunia yang menyesakannya. Suatu malam, mobilnya berhenti di depan rumahku yang sederhana. Ibu sampai terdiam melihat pria setampan dan seterhormat itu berdiri di ambang pintu. "Saya ingin berbicara dengan Kirana," katanya sopan. Aku menggenggam ujung bajuku, gugup. Di teras yang diterangi lampu kuning redup, ia berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali melihatmu, aku merasa hidupku tidak kosong." Kata-katanya terdengar seperti dialog sinetron yang biasa kudengar dari televisi tua di ruang tamu. Namun kali ini, itu nyata. "Apa Bapak tidak salah orang?" tanyaku lirih. Ia tersenyum miris. "Di kantor, semua orang memanggilku Pak Adrian. Tapi di sini, di depan kamu, aku hanya Adrian." Angin malam berhembus, membuat suasana semakin dramatis. Dalam hati, aku tahu perasaan ini berbahaya. Dunia kami berbeda. Ia hidup di gedung-gedung tinggi berlapis kaca, sementara aku tumbuh bersama lumpur sawah dan suara jangkrik. Namun cinta, seperti kata orang, tak pernah peduli logika. Adrian mulai sering datang, membawakan buku, membantu ibu memperbaiki atap, bahkan duduk bersama bapak di warung kopi. Desa gempar. Gadis desa menjerat pengusaha kaya, begitu gosip yang kudengar. Aku menangis diam-diam di kamar,
merasa bersalah sekaligus bahagia. Aku tidak ingin merusak hidupmu, kataku suatu ketika. Ia memegang tanganku. Kirana, kamu justru satu-satunya alasan aku ingin memperbaikinya. Tapi kebahagiaan dalam sinetron tak pernah datang tanpa badai. Suatu pagi, seorang perempuan elegan turun dari mobil mewah di depan balai desa. Gaunnya mahal, sorot matanya tajam. Saya tunangan Adrian, katanya tegas di hadapanku. Dunia seakan runtuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Vanessa, wanita yang sejak lama dijodohkan keluarga besar Wijaya untuk menjaga nama dan bisnis mereka. Aku menatap Adrian yang berdiri membeku di antara kami. Adrian, ini benar, suaraku gemetar. Ia tak langsung menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Angin berembus kencang, mengibaskan rambutku, seolah alam ikut merasakan hancurnya harapanku. Di saat itulah aku sadar, mencintai pengusaha kaya bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang perang melawan takdir dan kekuasaan. Dan aku, gadis desa sederhana, baru saja melangkah ke medan yang tak pernah kupahami. Vanessa menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah aku hanya noda kecil di sepatu mahalnya. Adrian, aku datang jauh-jauh dari Jakarta bukan untuk melihatmu bermain rumah-rumahan dengan gadis desa, ucapnya dingin. Suaranya lembut, tapi tiap katanya terasa seperti pisau. Aku menunduk, menahan air mata. Adrian akhirnya bersuara, Vanessa, cukup. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Namun tatapannya tak setegas biasanya. Ada keraguan yang membuat dadaku semakin sesak. Apa yang harus kupikirkan, Adrian? Vanessa tersenyum tipis. Keluargamu sudah menetapkan tanggal pertunangan resmi. Papa bahkan sudah bicara dengan direksi Wijaya Group. Nama perusahaan itu terdengar seperti vonis. Aku melangkah mundur perlahan. Aku tidak tahu apa-apa soal ini, bisikku. Adrian menoleh padaku, wajahnya penuh penyesalan. Kirana, aku akan menjelaskan semuanya. Sore itu, aku berlari ke pematang sawah tempat pertama kali kami berbincang. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Kirana, panggil Adrian pelan. Aku tak menoleh. Kenapa kau tidak pernah bilang kau sudah bertunangan? Tanyaku dengan suara parau. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab, itu hanya perjanjian bisnis. Aku tidak pernah mencintainya. Bagimu mungkin itu bisnis. Tapi bagiku ini hati, balasku tajam. Aku berdiri dan menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Adrian bukan sebagai pria sempurna, melainkan lelaki yang terjebak dalam dunia pilihannya sendiri. Aku bukan bagian dari duniamu, Adrian. Aku hanya gadis desa yang bahkan tak tahu cara berdiri di sampingmu tanpa merasa kecil. Ia menggenggam bahuku. Kamu tidak pernah kecil di mataku. Malam itu desa kembali gempar. Mobil-mobil hitam milik rombongan Vanessa terparkir di depan rumah kepala desa. Kabar beredar bahwa proyek resort akan dipercepat, bahkan beberapa lahan warga terancam digusur lebih cepat dari rencana awal. Orang-orang mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Ini semua gara-gara kamu dekat dengan dia, tuduh seorang warga. Aku merasa bersalah, seolah cintaku menjadi petaka bagi tanah kelahiranku. Keesokan harinya, aku memutuskan menemui Vanessa sendiri. Ia menginap di hotel kota terdekat, kemewahan yang belum pernah kumasuki sebelumnya. Di lobi yang dingin dan berkilau, aku berdiri dengan pakaian sederhana. Saya tidak datang untuk merebut siapapun, kataku tegas saat ia duduk anggun di hadapanku.
Vanessa tersenyum sinis. Kamu pikir ini soal cinta? Ini soal kekuasaan. Keluarga Adrian tidak akan pernah menerima kamu. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, biarkan Adrian yang memilih. Vanessa tertawa kecil. Kamu naif, Kirana. Di dunia kami, pilihan bukan soal perasaan, tapi soal warisan, saham, dan nama besar. Kata-katanya menghantamku lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari jurang antara kami bukan hanya harta, tapi sistem yang telah dibangun jauh sebelum aku mengenal Adrian. Saat aku keluar dari hotel, hujan turun deras seperti adegan klimaks sinetron. Di tengah hujan, Adrian berdiri menungguku. "Kenapa kamu datang ke sini sendirian?" tanyanya cemas. Aku tersenyum pahit. Untuk belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Ia menarikku ke dalam pelukannya, tak peduli orang-orang yang melihat. Aku akan batalkan semuanya. Aku tidak peduli pada perjanjian itu. Dan keluargamu? Dan perusahaanmu? Tanyaku. Ia menatap lurus ke mataku. Aku lebih takut kehilangan kamu. Kata-kata itu membuat hatiku goyah. Namun bayangan wajah ibu, bapak, dan warga desa terus menghantuiku. Jika Adrian melawan keluarganya, konsekuensinya bukan hanya pada dirinya, tapi mungkin juga pada desaku. Di kejauhan, kulihat Vanessa berdiri di bawah payung hitam, memperhatikan kami dengan sorot mata penuh rencana. Aku tahu ini belum berakhir. Cinta kami bukan hanya diuji oleh status sosial, tapi juga oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda, aku harus memilih bertahan dalam cinta yang penuh badai, atau melepaskannya demi menyelamatkan semua yang kucintai. Bersambung.